ketika mendengarkan apa yang ceritakan sama Bapak Bu Ella ya tentang komplikasi, tantangan segala macam. Buat kita semua harus reflektif nih. Kalau saya boleh usul, teman-teman sambil dengerin ini, bagian mencatatnya serahkan pada kamera. Tapi bagian kita menulis pertanyaannya. Memikirkan apa hal yang buat kita bisa jadi bahan refleksinya gitu. Karena ini proses belajar nih, jangan jadi proses perekaman, biar itu kamera aja. Kita lihat banyak fakta, termasuk ini sekarang nih ya, most pressing issue for government misalnya, business sector, ensuring ada active job market recovery. Job market recovery, marketnya sendiri mengalami transformasi di Jakarta ini. Saya cerita sedikit nih, ketika kita mulai merasakan pandemi, ada kontraksi ekonomi. Kemudian ketika kontraksi ekonomi, maka interaksi berkurang. Perekonomian kita 99% pelakunya di Jakarta adalah sektor informal, small, medium, small, micro, and ultra micro. 99%. Jadi ketika interaksi berkurang, kegiatan ekonomi berkurang. Lalu masa pandemi itu masa transaksi dilakukan secara digital, interaksi dilakukan secara digital. Apa yang terjadi? Banyak pelaku-pelaku ekonomi yang tidak bisa ikut di dalam pasar baru digital ini. Lalu pemerintah melihat, ternyata ada pasar yang tumbuh nih, baru. Tapi yang bisa ikut di pasar itu adalah mereka yang sudah punya kesiapan, yang di tengah ke atas. Misalnya kalau kuliner. Kuliner itu yang rumahnya middle class ke atas, home industrinya itu bakery, yang model style Eropa, style asing, style internasional. Mereka siap tuh di pasar digital, tapi warteg enggak, kopi keliling enggak gitu. Kemudian warung-warung enggak, gitu. Mereka enggak siap di situ. Yang tengah ke atas, nah apa yang dikerjakan pemerintah? Ini tadi ensuring bahwa ketika market itu mengalami perubahan, pemerintah harus memastikan jangan ada yang ketinggalan. What did we do? Kita lihat ternyata untuk masuk ke pasar ini diperlukan persyaratan-persyaratan. Salah satunya punya izin usaha ekonomi, IUMK, izin usaha mikro kecil, harus punya NPWP. Ternyata mayoritas pelaku ekonomi informal kita itu nggak punya NPWP, tidak punya IUMK. Dulu ngurusnya susah. Karena kalau mau punya izin usaha, rumahnya harus memenuhi persyaratan ABCDFG. Krisis kemarin bagiin UMK, bagiin NPWP. Sebelum pandemi di Jakarta ini yang punya IUMK itu sekitar 52.000. Yang punya izin usaha. Izin 52.000. Ya, misalnya punya bakery, right. Kemudian dijual di online, itu pada punya izin semua itu. Yeah. Itu kira-kira 52.000. Yeah. Bagi kita, baginya itu menyebar kemana-mana. Ibu rumah tangga, bapak rumah tangga silahkan ngurus. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, dari 52.000 itu menjadi 258.000 usaha di Jakarta yang punya IUMK. Wow. Oke? Lompat 5 kali lipat, mendadak pelaku usahanya itu mengikuti perubahan zaman ini. Dan sekarang kalau kita jalan ke warung-warung pinggir jalan, Anda akan ketemu ojek-ojek online di sana yang melayani delivery dari warung kaki 5. Dulunya warung kaki 5 hidupnya dari yang datang aja, dine in. Betul. Saya pernah mengalami anekdotal nih Bu Ella, pasar Jumat malam-malam, kira-kira jam 10 beli pecel lele. Pecel lele tungguin lama bener gak datang-datang. Jadi tanya, tolong dong tanyain kok lama gak datang. Terus pemiliknya mendatangi saya, Pak Gub minta maaf Pak Gub, ini soalnya antrian pesanan online-nya banyak. Jadi pecel lele di pinggir jalan tapi dia melayani online. Saya melihat rombongan pengemudi online di situ, dikira mangkal, ternyata mereka menunggu pesanan. Wow. Poinnya adalah ini mikro kecil, tapi bagian dari kami adalah mengantisipasi. Nah, what do we need? Kami perlu feedback dari private sector.
Kalau private sector tidak beritahu, Pak, ini pasarnya berubah, yang memerlukan dukungan ABCDFG itu dari pemerintah, kami segera bisa respon. Pemerintah itu kekuatannya pada 1, fiskal, 2, authority. Tapi yang pemerintah tidak punya adalah inovasi, kreasi, network, lapangan. Pemerintah nggak punya. Pemerintah harus akuin aja. Tapi kalau pemerintah sok tahu dalam 4 hal itu, jamin kalah. Kita mendengarkan, karena itu pendekatan kami kolaborasi. Tell us what is needed in the industry, in the market, lalu apa yang kita bisa siapkan regulasi untuk bisa menopang itu. Itu kira-kira komentar awal saya. Tepuk tangan dulu. Mas Anies yang datang di sini boleh angkat tangan lagi, yang pernah masih kuliah, pernah kuliah boleh angkat tangan semua. Pernah kuliah, semuanya terima kasih. Jadi audience yang ada di sini, Mas Anies, ini audience yang well educated sebenarnya. Kalau dilihat dari proporsi market, job market kita, the top 10% lah. Ya, anak-anak yang pernah melalui itu. Kalau Mas Anies berkesempatan untuk duduk langsung one on one bersama mereka, gitu ya, bersama kawan-kawan ini, apa yang bisa disampaikan ya? Maksudnya kan Mas Anies ada di ketinggian, bisa ngelihat lebih jauh, ngelihat lebih panjang. Tadi Kak Ella udah menyampaikan apa-apa yang dibutuhkan supaya mereka siap. Tapi kalau dari sisi Pak Anies, ada nggak yang bisa disampaikan ke mereka? Ini loh, Le, yang kamu mesti persiapkan lah. Gitu. If you can have a moment with them, langsung one on one, apa yang perlu mereka ketahui based on your experience? Satu tentang peluang kesempatan. Tapi kalau saya yang dalam pemerintahan nih, kami perlu sekali generasi baru yang highly educated, yang terdidik dengan baik, siap menjadi learner yang serius, mau berada di dalam pemerintahan. Kami butuh sekali kami butuh sekali pemimpin-pemimpin masa depan di pemerintahan adalah orang-orang kreatif, inovatif dari kampus yang hari ini belajar. Tapi kalau dari kampus-kampus itu hanya mau di private sector, hanya mau di dunia ketiga, terus yang berada di dalam pemerintahan ini nantinya belum tentu yang berada di dalam first tier, second tiers dari sisi apa yang disebut tadi sama Bu Ella tadi. Nah, kami berharap lebih banyak lagi yang mau masuk. Dan kalau bicara tentang wage inequality, kalau daftarnya Jakarta, there is no wage inequality. Anda masuk Jakarta, I guarantee you may be paid more than any private corporation you can get in the city. Boleh angkat tangan yang saat ini PNS atau ANS, angkat tangan. Oh nggak mau, oke enggak apa-apa. Beraspirasi untuk ke situ. Ada nggak mau jadi PNS? Oke. Wah banyak sekali ya ampun. PNS. Oh, iya. Nih mau jadi PNS. Oke. Sebentar. Pak Iwan mana Pak Iwan? Nah lu. Nggak ada ya Pak Iwan. Coba angkat tangannya boleh tetap. Dead. Langsung dapat kerja nih kayaknya, alhamdulillah, syukurillah. Nyesel kan? Tadi ada nggak angkat tangan langsung ini? Saya juga mal. Langsung. Nyesel nggak angkat tangan ya? Nyesel. Ini untuk divisi humas cocok nih. Kenapa Pak? Enggak, saya mau tanya dulu. Nih, di ruangan nih, siapa yang mau jadi ASN? Enggak usah maksa. Tidak membahagiakan gubernur nggak bahagia nggak apa-apa. Berapa nih? Saya pengen tahu. Enggak banyak ya. Lumayan lah. Oke, sekarang tanya yang kedua. Siapa yang mau kerja di swasta? Private sector, swasta. Siapa yang mau kerjanya mandiri? Yang lain masih belum menentukan, belum. Abstain nih banyak ini. Abstain. Diulang. Karena Iya ini emang butuh ini dulu, mengenali diri dulu. Kelasnya habis ini akan berlanjut soal itu. Harus tahu pilihannya harus apa tahu. Jadi boleh diulang lagi vote-nya tolong. Oke, vote pertama Anda beraspirasi, belum tentu dapat, tapi ada keinginan, ada yearning, ingin menuntaskan, ada misi, mengambil misi di pemerintahan. Angkat tangan. Rada lama sedikit. Oke, Masya Allah. Oke, turun dulu. Yang kedua, yang yearningnya, aspirasinya, mau mengambil misinya di private sector. Private sector itu bukan punya pemerintah, punya swasta, boleh asing, boleh lokal. Angkat tangan. Nah, lebih jelas, oke. Dan yang terakhir,
yang ingin seperti idolanya. Fadil Jaidi punya duit banyak, kerjaan dari rumah. Nah, kan benar kan, dengar kan? Nah, semuanya. Jadi emang yang mendisrupsi bursa kerja kita, ya orang-orang kayak gini emang kan. Ya kan, boleh panitia kita nggak jadi ngundang dia, tolong ditarik ke bawah. Ya. Fadil jadi ASN sebentar aja. Enggak, saya mau sampaikan apa? Saya tadi cerita wage inequality. Di Jakarta, Pemprov DKI Jakarta, kenapa saya cek dulu, jangan sampai saya nyebut angka ternyata salah. Oke, udah Pak Iwan udah kejawab tadi. Untuk masuk di Jakarta, fresh graduate S1 itu range-nya antara 12 juta sampai 18 juta per bulan yang mereka dapatkan. Yang itu sangat kompetitif dengan private sector. Tapi please, it's never about money. Jangan ke sana. Tapi kita melihatnya, kalau saya mandangnya, kami di pemerintahan membutuhkan nantinya policy maker yang baik, policy maker yang learner, policy maker yang mau bikin terobosan, dan kami membutuhkannya bukan di ujung nanti, membutuhkannya dari pembibitan sekarang di masa mudanya. Itu sebabnya kenapa kita berharap bisa attract the best. Oke, ini cuma memastikan aja ya Mas Anies. Terima kasih undangannya, ajakannya. Begini, gubernur nggak pernah ganti, Anies yang berhenti. Nah. Baiklah. Paling bisa emangnya, ya Allah. Timi, dari tadi diam aja. Fadil. Saya aja nggak tahu saya di sini tuh ngapain. Sorry. Saya nemenin Fadil aja kok, dibawain tasnya dia dari tadi. Saya cuma mau gini deh ya, mau clarify aja Pak Anies. Tadi 12 sampai 15 juta. 18. Sampai 18 juta. Fadil dapat berapa tiap bulan dari gajinya? Alhamdulillah. Enggak, itu enggak menjawab. Aku enggak nanya kamu bersyukur atau enggak. Ya, itu kalau pertanyaan kamu bersyukur enggak, itu jawabannya betul. Tapi kalau pertanyaannya yang kau bawa pulang dengan ngerjai bapakmu itu apa gitu ya? Dan kau bagi nggak sama bapakmu gitu? Kenapa? Yang terakhirnya maaf ya Allah. Gini. Kan tadi masuk ASN itu DKI 12 sampai 18 juta. Iya. Kok followermu berapa sih? Berapa? Wow, 7 juta. Yang mau yang di mana nih? Nggak usah sombong, biasa aja. Biasa aja, nggak usah sombong. Oke, YouTube 4.500.000 subscriber. Astagfirullahaladzim, itu manusia semua. Alhamdulillah iya. Oke, itu dapat berapa uang dari situ? Lumayan. Di bawah atau di atas 18 juta tiap bulan? Oh, di atas. Di atasnya berapa kali? Di atasnya berapa kali? Di atasnya berapa kali? Tergantung, kalau YouTube itu tergantung. Semakin sering bikin video, semakin bisa dapat uang. Tapi aku bikin video di YouTube itu sebulan tuh bisa 4 kali. Aku termasuk dalam YouTubers itu, aku termasuk kategori yang jarang upload video. Dan sering diomelin sama followers aku. Oke. Ini emang gak berguna sama sekali percakapan ini. Jadi sekarang kelihatan kan, Anda kesini kan bukan untuk yang kursi di tengah kan? Tapi Pak, yang di... saya bukan gak berguna, saya main aman. Oke, untuk ini kan profesi yang unik sekali gitu ya. Saya yakin gak daftar kemana-mana gitu. Tapi tentunya terfasilitasi dengan DKI yang semakin banyak konten yang bisa diangkat gitu. Boleh nggak berbagi ke kawan-kawan, ini sesuatu yang dirimu rekomendasikan nggak untuk orang terjun jadi YouTuber aja gitu? Jadi gini ya teman-teman, ini yang lu canda. Kalau menurut aku mau ngejelasin dari sudut pandang aku sebagai content creator lah. Yang... Gak usah rendah diri, sikat aja nggak apa-apa. Kenapa? Sikat aja nggak apa-apa, sikat. Gitu. Oh iya boleh kalau gitu. Singkat kan? Sikat. Oh sikat. Saya dengernya singkat. Nggak apa-apa, emang nggak jelas. Oh iya maaf. Kalau menurut aku, bang, apa tadi pertanyaannya? Oke. Pak Fil, aku dirimu rekomendasikan atau enggak? Orang untuk jalurmu.
Jadi kalau dari aku pribadi, aku sangat merekomendasikan ya. Karena memang kalau dari soal pekerjaan kayak tadi, aku dengarnya memang agak pusing kalau buat aku ya. Jadi aku kayak, oh ternyata bakalan separah ini untuk kedepannya dan pengetahuan baru juga buat aku kalau kedepannya cari pekerjaan itu bakal susah gitu kan. Kalau untuk jadi konten kreator, kalau dari aku pribadi itu memang tapi tidak semudah itu. Kalau misalnya dilihat jadi konten kreator tuh enak, jadi konten kreator itu banyak uangnya, dikenal banyak orang, tapi jadi konten kreator itu dibalik itu semua sebenarnya memang ada susahnya. Contohnya adalah kita kayak jalan di atas jurang. Jadi sekali kita kepleset, kita akan jatuh sampai ke bawah banget gitu. Jadi untuk jadi influencer itu banyak juga tanggung jawabnya. Dari cara kita berbicara, dari cara kita treat followers kita, dari semuanya tuh banyak. Itu kalau dari segi susahnya. Karena jadi influencer itu lupa. Apa-apa, it's okay. Pak, maafin saya ya Pak, saya grogi Pak. Karena tangan dulu dong. Oke. Tepuk tangan biar semangatin dulu lah. Karena gitu Om, jadi influencer itu. Sorry. Gua harus koreksi dulu. Sekali lagi lo manggil gua Om, awas ya. Nggak usah menyombongi yang lain ya, apalagi Om itu Coach. ya, Masya Allah. Ya, Coach aja. Ya, oke, Coach. Jadi memang jadi influencer itu kayak yang tadi aku bilang, kayak kita tuh berjalan di atas jurang, sekali kita kepleset kita bakal jatuh banget. Dan juga jadi influencer itu banyak tanggung jawabnya di saat kita contoh aku ngeluarin produk. Aku ngeluarin burger dan aku ngeluarin bakso. Itu dikritiknya sama masyarakat itu lebih gampang. Jadi kayak yang seharusnya kalau kita makan ini di restoran lain itu nggak jadi masalah. Tapi di restoran aku itu bisa jadi masalah yang sangat besar gitu. Karena nempel namamu. Yes gitu, karena kayak ini mah promonya doang yang kayak gini, rasanya kayak gini apa segala macam. Jadi sebenarnya jadi influencer itu nggak enak yang seperti dibayangkan. Tapi kalau enaknya itu juga banyak. Enaknya itu juga banyak, dikenal sama banyak orang, dengan juga kalau misalnya kita mau promosi sesuatu juga lebih gampang, mau mengenalkan produk juga lebih gampang, dan tentunya memang kalau misalnya dibilang semuanya bukan tentang uang, menurut aku semua tentang uang sih, kalau menurut aku. Karena pada saat kita bekerja, karena kalau misalnya aku sebagai influencer, aku tuh bekerja dari Senin sampai Minggu. Dan jamnya itu bisa 24 jam kalau aku. Jadi kalau dapat uang yang gak banyak ya sedih kalau aku. Jadi aku mikirnya gak semua tentang uang, tapi kan kita ngapain aja butuh uang kalau aku. Jadi mikirnya gitu. Jadi pada saat kita kerja, yang paling penting itu sebenarnya ikhlas menurutku. Karena bener Coach, iya. Karena maksudnya gini, pada saat kita kerja ikhlas, aku tuh punya tanggung jawab besar untuk mempromosikan produk-produk orang yang percaya sama aku untuk promosiin produk mereka. Jadi pada saat aku menyampaikan dengan ikhlas dan aku menyampaikannya dengan fun, otomatis pesan yang aku sampaikan itu ke deliver dengan baik gitu. Tapi kalau misalnya katakan, misal dari berbagai macam ya, misalnya di sini kan aku bekerja. Sebagai influencer atau konten kreator itu kan pekerjaan aku. Jadi pada saat aku merasa dihargai dengan hasil kerjaku atau dengan kerjaanku seperti ini, aku juga akan bisa menghargai produk-produk mereka gitu. Jadi misalnya katakan mereka udah bayar aku nih, aku nggak akan mungkin promosinya itu dengan kayak yang penting gua promosiin gitu. Karena menurut aku tuh tanggung jawabnya itu sangat besar banget gitu. Fadil. Sekarang gini, salah satu problem, tadi Pak Anies kan udah bilang menarik orang untuk kemudian mau, bukan orang sembarangan ya, orang yang ingin memenuhi misinya di ASN gitu. Dan kalau ini diserahkan kepada dirimu misalnya, walaupun tadi dirimu udah bilang kan gak mau jadi ASN, pengen yang sekarang aja. Ada gak yang bisa dibantu untuk membuat profesi sebagai ASN itu, ingat profesi itu janji publik ya, itu jadi lebih dikenal, jadi lebih menarik. Kira-kira efektif gak itu?
Ini gue lagi buka pekerjaan buat lo nih sebenarnya. Aku nggak ngerti maksud pertanyaannya. Oke. Gue merasa hari ini ya tua banget sih gitu ya. Ya alhamdulillah untung ada samping gue ada Najela Shihab, ada Anies Baswedan. Gini coach gini. Fadil mungkin juga gini. Kita ini barangkali lihat Fadil sekarang. Dulu Fadil waktu mulai gimana Fadil? Waktu mulai. Jadi kan gini, ini kan kita ini semua lihat Fadil udah sekarang. Iya, belum waktu tenang, zeronya. Iya, kadang-kadang yang kita lihat tuh ketika udah di atas sana, terus kita semua kepengen di atas sana. Kita lihat ini ada menang medali emas bulu tangkis. Terus ditanya gimana perasaannya dapat medali bulu tangkis? Ya pasti seneng lah, Iya. pasti bangga. Tapi berdarah-darahnya nggak inget. Tanyanya gini, gimana rasanya waktu bangun mau latihan? Gimana rasanya waktu nggak main-main tapi milih untuk latihan? Kan masa itunya yang kita nggak tanya. Banget. Kita tanya, coba coach boleh nggak cek Boleh. dulunya gimana? Silakan Rasanya Pak. Gimana dulu? Ketika mulai ini Fadil. Aku waktu mulai itu sebenarnya aku mulai dari kecil. Dari pada saat aku SD kelas 4, mama itu udah mulai pingin anaknya jadi artis. Jadi aku dari kecil nih udah kerja nih. Ya kan, pas Fadil, kecil. maaf, usia saat ini berapa supaya kita dapat konteksnya? Usiamu. Kelas 4 SD kira-kira berapa ya? Sekarang. Oh sekarang. Sekarang. Oh sekarang 27. Sekarang 27. Sekarang 27. Wow, oke. Iya, Berarti jadi lebih dari 10 tahun. dari waktu aku SD itu aku sempat main sinetron dan aku tuh main sinetron waktu itu angkatannya bareng sama Yuki Kato sama mungkin coach nggak tahu, tapi yang di sini mungkin tahu gitu kan. Yuki Kato, Sebut ya. terus Esa Sigit, Randy Martin yang sekarang, bukan sekarang, yang pada saat itu mereka jauh lebih naik dibanding aku. Jadi pada saat kita main film bareng, sinetron bareng, sinetronnya nggak pecah. Pas dia main sinetron sendiri, sinetronnya pecah. Gitu. Jadi aku nggak mendapatkan rezeki itu di umur aku segitu gitu kan. Masya Allah. Iya, jadi abis itu aku stop tuh pas SMP aku stop. Karena aku nggak bisa main. Karena itu kan kita syuting setiap hari, jadi aku nggak bisa main sama teman-teman rumah, main layangan, main bola gitu kan nggak bisa kan. Jadi SMP aku stop, aku lanjut lagi tuh setelah aku lulus kuliah. Oh awal aku kuliah aku ngeluarin lagu, nggak laku tapi. Oke. Aku ngeluarin lagu, pokoknya segala cara aku coba nih. Aku ngeluarin single satu lagu 2012, nggak laku. Sama sekali nggak lakunya tuh bener-bener nggak laku gitu. Terus aku pernah nyanyi di mall nggak ada yang tahu sama sekali. Itu pernah aku rasain. Terus yang kedua keluarin lagi masih pede 2014 gitu kan. Karena aku mikir kayak, gue kuliah komunikasi nih, kayaknya gue udah mulai tahu deh cara-cara promo-promo gitu kan. Ternyata nggak laku juga. Sampai akhirnya yang ketiga nggak laku juga. Jadi akhirnya berhenti jadi penyanyi. Terus akhirnya pada saat itu aku bikin YouTube sama teman-teman dan di situ mulai dikenal. Waktu itu YouTube aku berempat isinya. Isinya berempat, 3 cewek 1 cowok. Okay. Terus setelah itu sampai akhirnya kita stuck di situ-situ aja sampai ke 2020 pada saat awal pandemik. Nah pada saat awal pandemik baru di situ aku mulai dikenal sama orang sampai detik ini. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong ya Allah. Aku makasih ya Fadil ya, maaf sudah menyulitkan dirimu dengan pertanyaan orang tua ini, makasih. Sekarang aku tanya ke yang gak terlalu muda ya, sudah semakin dekat, mudah-mudahan lebih mudah dipahami ya. Tim, apa kabar? Kabar baik. Masya Allah. Vibe-nya langsung serius ya dari Fadil tadi. Kelihatan ya. Dan emang ini sengaja kita simpen Fadil sebagai senjata akhir. Kalau udah mulai ngantuk nanti kita tanya Fadil lagi. Nah, boleh istirahat dulu ya Fadil ya, makasih. Bukan, tetap di sini. I love you man, Masya Allah gue sayang banget sama lo, Masya Allah. Tim, ngerasain susah nyari orang juga gak Tim? Susah nyari orang. Pasti. Gimana dielaborasinya? Kalau ngomongin talent ya, di dunia digital, belakangan memang lumayan tinggi kompetisinya, khususnya di bidang teknologi.
STEM ya, statistik, teknologi, engineering and mathematics ya. Dan kita juga ngelihat banyak startup yang akhirnya hire overseas gitu ya, hire dari luar negeri. Tapi kalau buat kita bisa sendiri sebenarnya mungkin kalau boleh sharing, kita nggak terlalu heavy teknologi dari awal, nggak terlalu kayak harus hire orang tech banget. Oh ya, terima kasih. Nomor 6. Ya cuman kalau kita bisa, kita beruntungnya dipertemukan oleh teman-teman yang punya calling dan misi yang sama. Cakep. Jadi dari sana talentnya terhubung sendiri. Jadi terus terang banyak tim kita khususnya di awal sampai di tengah adalah teman atau temannya teman. Dan itu mempermudah kita untuk koordinasi, membangun trust. Tapi at some point ketika kita mau scaling, tentu kita harus hire yang lebih luas, lebih masif. Nah itu kita ngerasain ada scarcity, ada kelangkaan sih di talent, khususnya tadi yang teknologi. Kalau ada hal yang kawan-kawan di sini perlu diketahui, terutama yang di digital setting tentang apa yang terjadi sekarang dan apa yang mungkin terjadi, termasuk juga ke Kaela, ke Mas Anies, itu kira-kira apa ya yang dirimu prediksi ini kalau kita nggak hati-hati kita bisa ketinggalan nih kan. Aku sebenarnya tadi tertarik sama ceritanya Fadil karena dari pengalamannya Fadil satu hal yang relevan sama tema kita future of work itu rasanya feedback loop ya, lingkaran feedback. Jadi apa yang Fadil lakukan kan sebenarnya mencoba beberapa hal lalu bereksperimen, bener nggak Dil? Lu kalau bikin konten, lu bikin eksperimen, terus lu lihat statistik dan insight, lu improve lagi kan? Betul. Nah, itu rasanya makin penting Mas, ngomongin future of work. Karena semuanya terhubung, terdigitalisasi, datanya clear dan transparan. Dan semakin data itu bisa diakses, semakin mudah kita belajar. Baik di level industri, ataupun bahkan di level personal, kayak misalnya Fadil tadi bikin konten. Dan di bukunya Mas Rene di sini, Alhamdulillah. Pesan sponsor. Ini saya tadi udah janji harus ngepromosiin bukunya Mas Rene. Itu ada satu quotes yang bagus. Problem is a school tuitions ya, benar ya. Masalah itu uang sekolah. Nah itu bagian dari feedback loop juga. Jadi ketika Fadil nggak laku belajar, itu kan kayak uang sekolah ya. Kayak gue udah bayar nih, gue harus jadi orang lebih baik lagi, gue harus nyobain hal baru lagi, gue harus eksperimen cara baru, gue bikin konten angle seperti ini, dan kita pasti mentok-mentok terus gitu. Nah, future of work ngomongin itu sih sebenarnya. Jadi daripada teman-teman insecure dengerin misalnya, wah kayaknya masa depan terlalu suram gitu ya. Tapi fokus pada iterasi dan eksperimennya tadi, nyobain hal-hal baru dan belajar sambil jalan gitu. Dan ingat lagi tadi Mas Rene juga ingetin di awal tentang self-awareness. Saya juga pengagum Coach Rene dari lama dan menurut saya 9 tahun membangun Kita Bisa, salah satu yang saya pelajari tentang justru diri sendiri sih Coach. Dan teman-teman perlu sadari bahwa garis mulainya orang beda-beda, garis finish orang beda-beda. Tidak harus teman-teman punya satu playbook yang sama persis gitu sama orang lain. Apalagi di tengah sosmed, kita suka look up, itu bikin insecure gitu kan. Kadang-kadang kita lupa look down, kalau look down kita bersyukur gitu. Jadi itu rumusnya tuh, kalau look up insecure, kalau look down bersyukur. Nah, kalau Fadil insya Allah imbang ya Dil, lu up and down ya sebenarnya. Nah, kalau balik lagi ke tadi ya, gimana teman-teman tidak harus ngerasa insecure, nyaman sama diri sendiri, enjoy prosesnya. Yes, ada disrupsi, yes, job akan semakin menghilang, tapi tadi ada opportunity juga, job baru akan muncul, dan mantaskan diri aja gitu untuk belajar, apalagi kita punya internet. Kita Bisa tidak akan hadir kalau dulu mungkin nggak ada Kickstarter, Indiegogo, itu crowdfunding di luar negeri. Jadi kalau orang bilang Kita Bisa itu keren, idenya wah banget, saya bilang enggak sih, karena sebenarnya saya benchmarking, saya ngelihat apa yang ada di luar negeri. Nah itu bisa teman-teman terapkan juga sih, melihat hal-hal baru di luar negeri, belajar dari hal-hal baru, lalu dicobain dan lihat feedback loop-nya.
Dari sana belajar pelan-pelan dan prosesnya panjang, tapi itu yang enak sih karena teman-teman bisa pelan-pelan menikmati dan melihat apa yang bekerja, apa yang tidak. Apapun itu, menjadi PNS, menjadi pekerja swasta, ataupun menjadi content creator. Terakhir saya ingat ada satu adegan yang saya sering ulang karena kadang gini coach, kalau founders ngomong orang pengen startup, pengen jadi startup semua gitu. Jadi kadang saya pengen teman-teman gak harus kayak gitu mikirnya dan just be comfortable with yourself. Apalagi kalau ngomongin masa depan harus gini-gini. Ada satu film yang saya suka, Kung Fu Panda, dan itu ada satu momen ketika si Po itu lagi insecure. Karena akan ada tiger itu ya, siapa sih namanya? Kan dia takut sama masa depan gitu ya. Lalu dia konsultasi sama gurunya, Shifu gitu ya. Dan dia bilang, saya takut banget sama masa depan bla bla bla. Lalu si master Shifu-nya bilang, tomorrow is mystery, yesterday is history, and today is a gift. That's why it's called present gitu. Jadi masa depan adalah misteri, masa lalu adalah history, dan hari ini adalah hadiah, makanya panggilannya present gitu. Jadi kadang gitu sih, kita terlalu insecure tapi lupa enjoying now gitu, lupa untuk mengupgrade diri, menikmati proses yang ada dan tidak harus menjadi orang lain dan tetap menjadi diri sendiri. Itu aja coach. Masya Allah, tepuk tangan dulu boleh ya. Menghormati waktu Pak Anies, bantu kami membaca dong Pak Anies tentang kita sebagai orang Indonesia. Kadang-kadang kalau lagi di keriuhan, kita suka lupa. Ada banyak hal yang lupa kita syukuri sebagai bangsa. Udah 77 tahun, sudah begitu banyak pencapaian yang dilihat tuh kayaknya kok kita semakin sulit melihat orang beda. Dan ini kan peran pendidikan besar sekali. Tadi saya lihat salah satu yang merah pontennya di Jakarta bahkan itu menata konflik, mengelola konflik. Apa Mas Anies membaca Indonesia ini bagaimana gitu? Ini bukan dalam konteks yang lain tapi membantu kita untuk paling enggak selalu pegang harapan bahwa misalnya the future of work Jakarta, Indonesia. Begitu kita bicara tentang perubahan zaman, kita menyebut nanti zaman dikasih nomor-nomor 1.0, 2.0, 3.0, whatever that is. Kadang-kadang kita nggak tahu juga kenapa dikasih nomor-nomor itu semua. Tapi yang sering terjadi di kota kita dan di Indonesia kita, semua terjadi at the same time. Berbeda dengan tempat-tempat lain di mana ketika mereka disebut masuk 2,0, satunya ditinggal. 3,0, satunya udah dilepas. Kita ini yang 1 ada, yang 2 ada, yang 3 ada, yang 4 ada. Ada yang masih dalam situasi di mana kebutuhan dasar perekonomiannya sangat sederhana, tidak memerlukan sofistikasi yang teknologi yang tinggi, sampai yang membutuhkan. Jadi maksud saya kalau kita lihat tentang Indonesia dan tantangannya, saya ingin mengatakan Indonesia ini adalah land of opportunity yang luar biasa. Jangan mempersempit diri dengan kita sekarang berada di abad 21, lalu yang kita kejar hanya jenis-jenis aktivitas 1, 2, 3 yang sering dibahas di dalam diskusi high tech. Ini kita tidak. Indonesia itu land of opportunity yang luar biasa, dan saya ingin juga mengajak kepada semua, walaupun Jakarta itu adalah tempat tujuan orang bekerja dari mana-mana, tapi sesungguhnya kesempatan maju berkembang itu ada di semua tempat di Indonesia, dan kemampuan kita menggunakan teknologi membuat kita bisa tersambungkan dengan siapa saja dari mana saja. Jadi pengalaman pandemi kemarin menunjukkan bahwa kita tidak harus berada di sebuah kota X, kita bisa dari tempat. Tapi ekosistem Jakarta memang membantu untuk bisa berinteraksi seperti acara-acara seperti ini. Walaupun yang mengikuti pun bisa dari mana-mana mengikuti. Jadi saya sebenarnya malah mengajak pada semuanya, jangan hanya melihat kesempatan itu di Jakarta saja, lihatlah di Indonesia. Di sisi lain kami Jakarta
sedang mau mengajak global talent untuk datang ke kota ini. Global talent, kenapa kami mau ngajak global talent ke kota ini? Kami ingin kita-kita di Jakarta ini benchmarkingnya dengan global talent. Nah, tapi global talent itu kalau mau ke Jakarta nih, pertanyaan nomor satu mereka, apakah safe? Sebentar, sebelum sampai safe, udaranya bersih apa tidak? Environmentnya baik apa tidak? Maukah saya bawa anak-anak saya di tempat yang polusi udaranya tinggi? That's number one. Right. Tanya pada seluruh ekspat dunia, kalau ditanya mau pergi ke taman nomor satu itu. Yang kedua, fasilitas kesehatannya world class atau tidak? Yang ketiga, education untuk keluarganya world class apa tidak? Yang keempat, berbicara tentang support system untuk living standard, sesuai apa tidak? Baru bicara yang lain-lain. Nah, kami sekarang sedang menuju ke sana. Kenapa kami mendorong itu? Supaya lebih banyak lagi orang-orang Indonesia yang berinteraksi dengan global talent di tempat kita sendiri. Hari ini orang-orang Indonesia yang berinteraksi global talent berangkatnya keluar, bekerja di Singapura, kerja di Tokyo, kerja di Hong Kong, kerja di London. Mereka lah yang berinteraksi dengan global talent, tapi tidak di Jakarta. Nah, kami ingin Jakarta, kenapa disebut Jakarta kota global? Karena kita ingin membawa global talent, membawa global event, membawa kegiatan-kegiatan yang berdampak dunia di kota ini. Artinya bagi teman-teman semua, if you are pursuing anything that relate kepada global city seperti Jakarta, maka opportunity-nya ada di kota ini. Karena kita sedang menuju ke arah sana. Wow. Tepuk tangan dulu boleh ya? Wow. 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 Makasih Pak Anies. Pak Anies ada pertanyaan buat Timi. Do you have any question for Timi supaya kita kasih dia kerjaan gitu dari tadi? Kenapa saya nggak ditanya? Do you have a question for Timi? Nanti kita lempar-lempar dari Timi, lempar ke yang lain gitu. Ya, sebenarnya gini, yang dikerjakan kita itu sangat bersyukur sekali. Barangkali malah apa yang kita bisa bantu, sehingga kegiatan-kegiatan seperti kita itu bisa lebih cepat berkembang di Jakarta, lebih bisa menjangkau lebih banyak. Bagi kami, kalau kami di Jakarta ini, kami memandangnya bila ada aktivitas apakah komersial ataupun non komersial yang bisa memberikan manfaat bagi warga di Jakarta, we would like to assist, we would like to help. Oke. Anything. As a government ya Pak ya? Oke. Tapi karena yang nanya Pak Anies, sebenarnya Pak Anies personal itu, ini kalau saya boleh cerita, kita bisa didirikan 2013. Indonesia Mengajar, waktu itu Pak Anies lagi keliling kan Pak. Dan to be honest, narasi giving back, pengabdian, waktu itu tuh lagi lumayan rame. Banyak social entrepreneurs baru bermunculan. Jadi story, narasi, energi itu juga membantu sih Pak back then. Buat saya pribadi ya. Jadi bagaimana ekosistemnya juga dibangun dari ada contoh dan ada acknowledgement, dan itu narasi yang menjadi mainstream. Karena waktu itu belum banyak social entrepreneurship. Pas ada langsung jadi wave gitu. Nah itu menurut saya monumental sih Pak. Saya nggak tahu gimana cara. Nah, kami meneruskan ini. Kami melakukan yang sama Bu Ella di sini. Kalau kami mengumpulkan perusahaan-perusahaan di Jakarta dalam sebuah pertemuan dan pemerintah mau melakukan ABCDFG, maka kami selalu bilang sama mereka semua, kami tidak minta bantuan pada Anda. Ya, kami Jakarta akan melakukan ABCDFG dan kami minta kepada Anda semua untuk bayar balik pada Jakarta. Karena Jakarta sudah membuat Anda menjadi maju seperti sekarang ini. Oke? Jadi kita nggak minta bantuan. Dulu datang ke sini nggak punya apa-apa kok. Semua yang datang ke kota ini mayoritas nggak punya apa-apa. Bekerja di kota ini 30 tahun, 40 tahun menjadi raksasa. Lalu ketika jadi raksasa kita bilang tolong sumbang. Bukan, Anda bayar balik buat kota ini. Jadi kita, nih narasi itu penting sekali. Karena itu saya sering mengatakan begitu kita mengerjakan hal yang sama dengan narasi yang berbeda akan punya efek penggerak yang berbeda sekali. Walaupun yang dikerjakannya adalah sama. Dan kekuatan anak muda itu kan di situ. Satu, cara pandangnya beda. Hal yang sama mereka bisa lihat beda. Misalnya gini, zebra cross. Udah berpuluh-puluh tahun zebra cross itu ada. Mana siapa yang kebayang jadi catwalk?
hanya perlu perspektif anak muda untuk melihat itu. Sama, puluhan tahun orang sudah bekerja di sini. Jadi Tapi itu tidak direncanakan buat itu ya Pak Anies ya? Tapi kita merencanakan ruang ketiga. Oke? Iya. Kita merencanakan ruang ketiga. Tapi maksud saya adalah begini, ini narasi ini tim yang saya sampaikan, bahwa kita sekarang ingin Jakarta menjadi kota kolaborasi. Narasinya begitu. Kenapa? Kita ingin bekerja bersama dengan semua, dan kalau ada yang bisa dikerjakan, help us. Ini Bu Ella sama timnya. Kami di Jakarta mau melakukan reform pendidikan. Kami melakukan reform pendidikan, tidak usah sok tahu tentang apa yang harus dikerjakan. Tanya sama pelaku pendidikan. Ini Bu Ella punya sekolah, Bu Ella punya tim yang banyak bicara tentang pendidikan. Kita ketemu, Bu Ella, ini kita mau melakukan ABCDFG. Kepengen ke sana tuh. How? You tell us. Kami punya otoritas, kami punya fiskal, tapi kreativitas, inovasi, kebutuhan lapangan, kami kalah. Jadi kalau ditanya reform di Jakarta, semua reform itu hasil kolaborasi, bukan kerja sendirian. Cakep, gitu. cakep. Jadi kalau lihat di situ dari reform Bu Ella itu ada fingerprintnya di situ gitu. Udah dilempar Iya. langsung. Nah, kenapa? Kita lihat nih, Bu Ella tadi tunjukin kan. Terus kami ketika lihat itu semua, oh my God, gimana kita bisa beresinnya? Lebih baik panggil yang sudah tahu, lebih baik panggil yang sudah berpengalaman, ngerjain. Dan seperti Bu Ella juga kan giving back. Betul nggak Bu? Jadi kami merasa, jadi pemerintah itu jangan merasa bisa mengerjakan semua sendirian, jangan merasa paling tahu semua urusan, jangan merasa semua bisa dimonopoli. Justru pemerintah sebaliknya, kasih ini sebagai kanvas, silakan Anda pada melukis yang bagus-bagus di tempat itu. Kami berikan kewenangannya, gitu kira-kira. Bismillah ya Allah gitu. Deg-degan dengernya Masya Allah. Blank langsung. Ada pertanyaan nggak? Mumpung ada, silahkan. Perempuan pakai hijab, maju ke sini deh. Kasih diantar kalau boleh. Langsung aja. Ini atau maju? Situ aja udah nggak apa-apa. Oh, oke. Di sini berarti boleh ya. Kak, pertanyaan kepada siapapun boleh, satu orang saja dan bukan kepada Fadil. Bercanda. Silakan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada para pembicara atas informasi-informasi yang sudah diberikan. Izin bertanya, sebagai negara yang sekarang lagi didominasi dengan Z dan milenial, pastinya persaingan juga makin ketat. Apa sih yang perlu dilakuin? Nggak dengar, silakan. Oke, sekarang kan Indonesia didominasi dengan Gen Z dan milenial. Selain produktivitas yang meningkat, tentunya persaingan juga meningkat. Selain value, kita punya value untuk bersaing, tapi kadang ada hal-hal yang bertentangan dengan value yang menjadi tren. Sebagai pelaku usaha, mana sih yang perlu dipentingkan terlebih dahulu? Apakah value yang sudah dibangun, ataukah tren yang sedang berlangsung untuk tetap bertahan dan ataupun untuk menjadi pemenang di pasar pada saat itu gitu? Atau selain value dan tren, apa sih yang menjadi hal paling penting untuk kita dapat bersaing dan kenapa? Makasih. Siapa namamu? Gina, Salsabila. Dina, tepuk tangan dulu buat Dina. Tadi penanya berikut saya lihat di sini. Silakan Mas, tolong dioper ke sana. Ini tim mumpung lagi di ini boleh dijawab nggak tim? Trend atau values? How? Mana yang didahulukan? Oh, Fadil. Udah aku kasih tahu tadi. Oh iya. Udah, bagus. Telepatinya udah bagus. berjalan. Trend atau values? Values juga sebenarnya produk budaya yang di-shape dari tren-tren masa lalu gitu ya. Jadi harusnya berdampingan sih. Cuman kalau konteks pertanyaan tadi apakah misalnya value pribadi, prinsip gitu ya, bertentangan sama tren, I think follow your heart aja. Kalau teman-teman gak nyaman, nggak harus jadi orang lain, tadi balik lagi ya. Apa yang teman-teman nyaman dan yakin bisa lakukan. Rasanya itu ya, mudah-mudahan saya menangkapnya dengan baik pertanyaannya. Terjawab nggak ya Mbak? Oke. Contoh gampangnya gini, misalnya ada bikin konten nih, kalau gue Oke. ada konten trennya apa? Tren yang lagi tren apa ya? Apa yang sekarang lagi tren sih? Siko bagi duo, ya kan?
Nah pasti kan kalau misalnya dari segi konten kreator ada kayak misalnya mungkin aku lebih sering bikin konten sama papaku, value aku ada di papaku gitu. Jadi aku bikinnya trennya sama tapi versinya tetap versi aku. Nah sama juga dengan konten kreator yang lain, mereka akan bikin Siko Bagi Duo tapi dengan versi mereka. Jadi kalau dibilang value sama tren itu harus diduluin mana, kalau menurut aku pribadi itu dua hal yang sangat penting harus diperhatikan supaya bisa berkesinambungan. Jadi jangan pilih salah satu, tapi kalau memang bisa dijalanin dua-duanya, jalanin dua-duanya. Masya Allah. Jemaah Fadliyah. Oke. Keren. Silakan, Stormtrooper. Terima kasih atas kesempatan untuk panitia dan pembicara. Mungkin saya ada saran sedikit dan terakhir nanti ada pertanyaan. Mungkin Enggak boleh, nanya aja dulu. Siapa nama lo, maaf? nama saya Bimo. Oke Bimo, silakan. Terima kasih. Saya mungkin ada saran untuk bagaimana pertanyaan tadi coach ke Fadil. Mungkin pertanyaannya klise seperti gimana cara Fadil bantu kita untuk mau jadi ASN. Nah, itu yang pertama. Mungkin saran saya ini pernah melakukan hal administratif mungkin di kelurahan atau di pelayanan-pelayanan publik pemerintah yang lainnya. Pelayanan itu mungkin saya bilang oknum lebih ke bagaimana cara dia melayani saya sebagai warga untuk mengurusi hal administratif ini. Mungkin itu adalah salah satu cara pemerintah untuk merepresentasikan bagaimana cara kita menjadi ASN di pelayanan publik. Seperti bagaimana cara melayani ASN ini melayani kita sebagai warga. Mungkin dengan ditambah senyum atau apa, karena saya Bim, napas. Karena saya ini ya, maksudnya Tunggu, napas dulu. Yang kau ingin sampaikan itu apa? Yang saya ingin sampaikan, mungkin cara mempromosikan kita semua untuk menjadi ASN itu. Oh ini saran buat Pak Anies? Iya betul. Saran buat Pak Anies supaya lebih mempromosikan bagaimana Anda tertarik jadi ASN adalah? Dengan memperbaiki cara ASN tersebut melayani kita sebagai warga. Jadi dari existing workforce-nya diperbaiki dulu. Yes. Karena kalau dilihat, ngapain juga gue mau jadi ASN yang ada aja kayak gini gitu kurang lebih. Yes, you're right. Oke. Yes, right. Thank you. Mungkin ada pertanyaannya? Pertanyaannya itu saya balikin kepada Bapak, bagaimana cara membuat Bapak Anies. Bapak Anies betul. Okay. Cara membuat si ASN ini kerjanya senang dan melayani kita pun senang. Gitu Pak. Sorry, just to clarify, berdasarkan ini pengalaman lo Saya atau sendiri. observasi lo bahwa sekarang 0 to 10 pelayanan di mana? Pelayanan dari diri saya sendiri karena pelayanan yang lo nikmati dari mana? Dari kelurahan, kecamatan, mungkin pelayanan publik lain pemerintah. Kecamatan apa? Di kecamatan gitu, saya nggak mau sebut kecamatan mananya. Lo gimana mau diperbaiki kalau lo nggak nyebut? Mungkin mungkin. Oke, lo menghormati mereka. Ya, yes, Nanti yes, dikasih tahu tapi nggak apa-apa ya. Yes. Tidak disebutkan secara umum. Yes. Apa yang lo rasakan 0 to 10 berapa? 5. 5, oke. Dan itu satu kejadian atau berkali-kali? Berkali-kali, saya kan ngurus KTP juga, saya ngurus kartu keluarga juga kan gitu. Oke, nanti akan ada kawan dari Pemprov baiknya juga untuk datang. Saya nggak ingin menggunakan ini sebagai momen fitnah ya supaya satu kejadian kan tidak merepresentasikan seluruhnya. Yes, right. Ya, namun terima kasih dirimu sudah sangat lembut tidak menyampaikan ini. Tepuk tangan dulu untuk dia. Terima kasih. Tapi ini jadi feedback yang baik. Pertanyaannya keren banget Pak Anies, gimana caranya menjadikan ASN itu kayak ambasador bahwa ih gila keren banget ya. Jadi ASN kayak gitu dihormati, menyenangkan dan dia setiap kali kehadirannya membawa keriaan. Udah jauh lebih mudah kalau di kecamatan saya Pak Anies. Ya, tapi nggak mengembirakan sih kalau ditanya gitu ya. Nggak belum sampai pada posisi aspiratif. I wanna be like that. Bisa juga karena gue juga udah nggak masuk usianya. Ya, tapi ada respon nggak Pak Anies? Menarik sekali ini. Ini salah satu isunya justru dari pertanyaannya sendiri.
Oke. Begitu kita mendengar ASN, maka serepublik ini satu nama ASN. Kena semua. Semuanya. Tapi ketika kita bicara perusahaan, maka kita nyebut perusahaannya. Oke? Kita bisa ada Google, ada institusinya. Begitu swasta, identitasnya itu beda-beda. Tapi kalau ASN, begitu disebut ASN maka semua. Dan teman-teman, saya cerita pengalaman sedikit aja di dalam pengalaman kita semua. Kita sering yang pernah pengalaman pergi lewat imigrasi. Kalau lancar di imigrasi dijamin nggak pernah cerita. Oke, tapi kalau di imigrasi ada masalah, habis itu cerita berhari-hari, betul nggak? Ya. ASN itu, ini pengalaman ASN saya di pemerintahan nih. Kita mengerjakan 100 hal, 99 berjalan baik, 1 tidak baik, 1 ini akan jadi cerita terus menerus, yang 99 nggak pada nyeritain pengalamannya. Kita pernah nggak bilang, alhamdulillah listriknya nyala, terima kasih sama PLN? Nggak pernah. Begitu listrik mati, semua orang nge-tweet soal PLN. Betul nggak tuh? Maksud saya adalah inilah salah satu tantangan. Jadi rebranding itu harus diputus menjadi lebih kecil. Jakarta, titik. Kementerian X, Kementerian Y. Selama kita tidak memecah begitu, maka akan sulit. Di sisi lain, sekarang itu kami tidak bisa melakukan rekrutmen. Rekrutmen disentralisasi ke BKN, Badan Kepegawaian Nasional. Jadi DKI tidak melakukan rekrutmen. Nggak bisa. Kami tidak bisa lagi melakukan rekrutmen. Jadi ini salah satu problemnya. Jadi kami terima barang jadi. Rekrutmen disentralisasi. Seharusnya kalau dilihat diturunkan. Sama seperti bayangkan kalau rekrutmen perusahaan dilakukan oleh Kadin. Bisa. Kadin melakukan rekrutmen untuk habis itu kemudian Kadin distribusi ke semua perusahaan di Indonesia. Nah, tapi ini diskusinya internal pemerintah, nggak usah diceritain semua di sini. Tapi saya ingin sampaikan di PR kita adalah kami secara khusus, saya setiap kali ada ASN baru, CPNS, maka saya akan temui mereka. Saya akan ceritakan, Anda terima kasih sudah masuk ke sini. Ini Jakarta masa depan akan seperti ini. Perjalanannya, prosesnya begini. Saya minta Anda jaga gawang ini supaya nanti Jakarta bisa jadi kota yang hebat. PR-nya pada Anda semua. Saya bisa melakukan itu pada mereka yang sudah diterima. Tapi rekrutmen tidak. Nah, menjaga di lapangan nggak mudah. Karena seperti pengalaman Rene tadi, di tempat berjalan baik jarang sekali. Coba dilihat di tweet, jarang di sosmed. Jarang sekali dapat pelayanan bagus terus nge-tweet terus nyeritain. Good news is no news, bad news is news. Exactly. Nah, itulah yang dihadapi kita. Meskipun begitu, continuous improvement harus tetap dilakukan. Tapi menjaga pride, menurut saya harus kita jaga. Terutama soal integritas. Karena banyak menyebut ASN itu enggak berintegritas. Padahal tidak. Saya ketemu begitu banyak ASN yang integritasnya luar biasa. Hanya kadang-kadang mereka tidak pernah masuk jadi headline media. Tapi mereka punya integritas yang luar biasa. Masya Allah. Tidak perlu tampil. Ajak tepuk tangan buat orang-orang yang berintegritas itu. Saya pengen sekali lah ngobrol ini dilanjutkan sampai Qiyamul Lail gitu ya. Tapi Masya Allah, tapi waktu juga ya saya ingin kasih kesempatan untuk dapat menitipkan kepada kawan-kawan di sini apakah itu harapan atau mungkin kalau ditarik mundur dari masing-masing pembicara terhormat ini gimana sih menemukan misi hidupnya gitu atau memilih mana yang saya pedulikan. Ini iya enggak ya? Gimana ya nantinya? Karena kalau kita punya clarity soal itu apalagi mendengar cerita dari bagaimana Fadil bermula dulu, bagaimana Timi mengawali dulu, Pak Anies dulu memulai, Bu Ella dulu memulai, itu kan pasti banyak kekhawatiran. Ada nggak sih yang bisa disampaikan dari kawan-kawan yang ada di titik 0 menuju 1 saat ini? Silakan Fadil. Kalau dari aku berada di keluarga yang dimana aku bukan yang pinter sendiri. Jadi aku punya kakak yang pinter, aku punya adik yang jauh lebih pintar lagi.
Tapi karena aku ngalamin hal ini pada saat itu aku ngerasa itu bener-bener nggak enak banget. Karena biasanya omongan orang yang akan didengar itu adalah orang yang terlihat pintar. Dan itu nyata menurutku. Tapi untuk teman-teman semua yang ada di sini jangan pernah berkecil hati. Karena kita akan terlihat pintar di circle yang tepat. Kita akan terlihat berguna di circle yang tepat. Jadi permasalahannya itu bukan ada pada diri kita, tapi kita belum menemukan tempat yang benar-benar nyaman untuk kita. Jadi jangan pernah berhenti untuk mencoba, karena rezeki itu pasti udah ada yang ngatur. Masya Allah. Sekarang gue ngerti kenapa lo senang sama dia. Bentar lagi gue follow juga dia, ya Allah. Kak Ella. Tadi pas banget ya, mencari lingkungan yang tepat, pas banget. Gimana caranya kita bisa mendidik kita? Mulainya dari proses belajar yang gak berhenti ya. Satu hal yang aku amati gitu ya, kita tuh sering banget ngerasa belajar is something that happen to you. Kita tuh jadi kayak pasif dalam situasi, kita jadi murid, kita jadi mahasiswa, cuma nunggu dicekokin, cuma ngikutin kurikulum dan sebagainya. Padahal proses belajar itu harusnya engaging. Proses belajar tuh harusnya aktif. Dan proses belajar gak berhenti pada saat udah lulus. Aku yakin satu hal yang mungkin sama di antara kami berlima gitu ya, yang profesinya beda-beda adalah selalu dapat pengalaman baru terus menerus. Bukan ditunggu pengalamannya tapi dicari. Datang ke forum kayak gini, direfleksikan, didiskusikan. Dan kemudian itu jadi bahan untuk kemudian saya harus melakukan apa, begitu terus. Nah, punya rasa berdaya bahwa saya bukan korban keadaan, bahwa saya bisa melakukan sesuatu, itu jadi modal yang penting banget. Modal yang penting banget untuk memilih pekerjaan, untuk mencintai pekerjaan, dan sebetulnya modal yang penting banget buat kehidupan sih. Mudah-mudahan itu yang bisa kita praktekkan sama-sama. Masya Allah, cakep. Cakep. Timi. Hakikatnya manusia itu baik dan pasti ingin menyebarkan kebaikan ke orang lain. Anfa'uhum linnas, seperti tadi coach bilang. Dan kebaikan itu definisinya luas. Kebaikan kecil bisa jadi bermakna besar buat orang lain. Kebaikan besar bisa jadi kecil buat orang lain. Jadi tidak ada yang bisa mendefinisikan apa yang kita lakukan, itu balik lagi ke diri kita sendiri. Jadi tadi balik lagi nyaman sama diri sendiri. Tapi kalau mau spesifik, kalau pertanyaan tadi misinya apa selain tentang kebaikan, saya sering diingetin senior saya tuh pelihara kegelisahan. Jadi saya yakin anak muda, kalau kata Tan Malaka kan kegelisahan tuh idealisme, kemewahan terakhir yang dimiliki oleh pemuda. Nah teman-teman saya yakin kalau lagi scroll Twitter, pasti ada ngedumel, ada marah, ada gelisah. Nah itu nggak apa-apa, itu natural dan peliharalah gitu ya. Karena mungkin at some point kita bisa mencoba menjawab itu dengan apapun yang kita kerjakan atau dengan mungkin retweet, likes gitu ya. Jadi peliharalah kegelisahan, itu aja. Makasih Timi, tepuk tangan dulu. Tadi ngelihat orang-orang yang di sebelah kanan saya sebelum saya memberikan ini untuk tutupan megar, saya jadi teringat ada satu kualitas. Saya belum kenal Fadil ya, tapi paling tidak ada kualitas yang sama, yaitu hubungan yang baik dengan orang tua. Ya, jadi terutama kepada Mas Anies ya. Beliau itu sangat khidmat sekali pada ibunya. Kawan-kawan sempatkan hari ini manfaatkan momen yang baik ini. Setelah acara ini kirimkan pesan kepada ibu-ibu Anda. Karena masa depan yang bisa memastikan adalah orang-orang yang bisa mendoakan dan mendoakan dengan tadi bahasamu ikhlas dan tulus. Ya sampaikan rasa terima kasih sudah mengantar sampai ke titik ini. Dan doa mereka senantiasa dibutuhkan. Kadang-kadang yang itu saya sering lupa. Ya, dan di sini tugas kita untuk saling mengingatkan. Ibu-ibu kita adalah orang paling mulia dalam hidup kita. Kalau kita bisa buat mereka merasa hangat, tentunya akan lebih senang juga dalam mendoakan kita. Mas Anies, silahkan. Sudah selesai khotbah. Ini terusin sedikit barangkali. Kita kalau saya boleh berbagi, kita ingin bahagia. Bahagia itu rumus definisinya sederhana sekali lah. Mendapatkan yang diharapkan. Kalau punya harapan, harapannya tercapai, kita bahagia. Nah, sekarang ini penting bagi kita merumuskan apa sih harapan kita, apa sih keinginan kita sekarang
2 tahun lagi, 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, kita ini pengen apa untuk masa depan. Nanti direvisi sepanjang jalan gak apa-apa. Kalau saya boleh usul, direvisi aja sepanjang jalan. Tapi jangan tidak punya harapan tujuan. Rumuskan itu, nanti sambil jalan direvisi gak apa-apa. Nah kalau itu ada, lalu kita merasa ada sesuatu yang dikejar. Ada sesuatu yang mau diraih. Karena itulah kemudian waktunya dipakai. Teman-teman yang memilih hari Minggunya datang ke Teater Jakarta mendengarkan diskusi daripada kongko-kongko. Ini adalah orang-orang yang jelas sudah punya rumusan. Masa depan saya mau A, B, C, D, E. Saya milih datang ke tempat ini. Kan gitu. Nah, yang tadi disampaikan oleh Bu Ella kira-kira begitu. Kita semua itu memilih untuk milih sibuk, milih punya aktivitas, milih alam bawah sadar kita itu bilang saya mau meraih itu tuh gitu. Karena itulah kemudian saya harus ini. Yang problem itu kalau kita nggak punya ini, harapan itu, mimpi itu, cita-cita kayak apa kayak namanya, target kayak rumus kayak mau pakai pakar mana tuh yang merumuskan tujuan itu beda dengan target itu beda dengan misi, terserah lah udah itu. Pokoknya impian kita, harapan kita. Lalu penting nih saya terusin dikit lagi. Jangan sampai yang menjadi harapan kita adalah yang merugikan orang lain. Itu pegang loh. Jangan sampai itu. Yang mau kita harapkan ternyata merugikan orang lain. Apalagi kalau yang kita harapkan memberikan manfaat bagi orang lain. Tapi kadang-kadang saya sering dengar gini. Ayo kita anak-anak dididik untuk ikhlas dalam tanda kutip. Tidak punya segalanya untuk kepentingan yang lain. Nggak mungkin. It's impossible. Masing-masing kita itu punya kepentingan, punya harapan. Tapi jangan sampai merugikan orang lain. Apalagi idealnya memberikan manfaat. Tapi kalau saya boleh usul, rumuskan itu. Jadi saya dulu sering waktu kuliah, waktu di kampus. Saya sering usul pada teman-teman mahasiswa. Kalian tulis dong CV. CV waktu itu saya ngajar masih 2012. 2013, tapi tahunnya 2022. Nanti tahun 2022 rumahmu di mana? Alamatnya di mana? Pekerjaannya apa? Perannya apa? Terus dari 2012 sampai 2022 apa yang dikerjakan? Sekarang udah 10 tahun lagi nih. Jadi buat teman-teman di sini, bikinlah itu CV, tapi tulisannya 2032. Nanti di mana tuh 2032? CV-nya dibikin yang bagus sekali. Seakan-akan sudah hidup di tahun 2032. Tapi tidak usah diposting dimanapun. Karena kalau diposting dimanapun reaksi kanan kiri itu belum tentu positif. Tapi poinnya adalah punya rumusan itu. Yang ketiga, yang terakhir, jangan nganggur, titik. Kalau Anda waktunya longgar, berarti Anda sedang menuju jalan yang menurun. Kalau Anda sibuk, apapun kesibukannya, berarti Anda sedang mendaki menuju puncak-puncak baru bagi perjalanan hidup Anda. Masya Allah. Wow. Terima kasih kawan-kawan untuk kehadirannya. Kami titipkan harapan kami berlima buat Indonesia untuk Anda. Dan insya Allah kita juga titipkan harapan untuk Indonesia 2024 kepada Pak Anies. Terima kasih. Bismillah. Mohon maaf kalau ada salah kata. Ya pasti kita nggak lepas dari kekhilafan. Tidak ada kebetulan. Persaudaraan itu terjadi bukan karena kita lahir dari kandungan yang sama, tapi karena kita punya harapan akan bangsa ini. Kita saling mendoakan orang-orang yang bergerak untuk bangsa ini. Mari kita saling